Pernah gak sih kalian itu kesel banget sama omongan orang tentang pendidikan yang kalian tempuh sekarang? Ya, inilah aku, mahasiswa semester akhir yang kadang juga bingung ke depannya mau jadi apa. Di awal aku seneng banget bisa kuliah sesuai dengan jurusan yang aku mau. Bukan. Maksudnya bukan jurusan yang sekarang. Gini, jadi waktu itu aku punya keinginan pengen masuk jurusan sejarah. Ya, gak ada peradaban Islamnya. Kenapa? Karena menurutku ilmu sejarah itu lebih menarik daripada peradaban Islamnya. Sebab di sekolah MTS sampai di MAN, rasaku sejarah peradaban Islam itu permasalahannya hanya di daerah situ saja, bahas tentang nabi, khalifah, dan dinasti setelahnya. Apa yang menarik setelah itu? Tapi ternyata aku salah. Waktu itu aku tinggal punya pilihan buat coba di Universitas Islam Negeri. Karena percobaan SBMPTN di mana aku ngambil kampus top negeri dan akhirnya gak lulus. Dan jalan satu-satunya adalah ya tes SPAN-PTKIN. Aku milih jurusan yang sesuai dengan kemampuan aku. Yang pertama itu ada PGMI, kemudian PAI, dan yang ketiga sejarah peradaban Islam. Oh ya, bukan, sejarah peradaban Islam waktu itu pilihan kedua. Dan akhirnya aku keterima di jurusan sejarah peradaban Islam. Ya, memang pada waktu itu jurusan ini itu butuh mahasiswa banyak. Mungkin maka dari itu aku diluluskan. Di awal aku lihat kalau aku lulus, rasanya campur aduk, ada rasa senang dan juga kayak iya sejarah peradaban Islam gitu. Sebelum masuk kampus dan mulai belajar, aku hanya berpikiran sejarah peradaban Islam berarti aku jadi guru di madrasah, ngajar SKI gitu singkatnya. Tapi aku salah. Malah di jurusan ini aku dapat banyak pelajaran seperti yang aku mau. Dan aku salah. Aku pikir belajar sejarah peradaban Islam hanya di lingkup bahas tentang khalifah, nabi, dan dinasti. Ternyata lebih dari itu, aku mendapatkan banyak hal yang aku sukai. Bahkan ilmu di luar peradaban Islam itu sendiri. Dan masalah muncul lagi setelah beberapa orang bertanya kepadaku, Silpi jurusannya apa? Sejarah. Aku bilang cuma sejarah aja. Karena kalau aku nyebutin peradaban Islamnya, kayaknya mereka baru pertama kali dengar dan mungkin akan menanyakan sejarah peradaban Islam, kerjanya apa? Dan ya, itulah pertanyaan terakhir dari mereka. Kerjanya jadi apa? Ya, sebenarnya pertanyaan itu seringkali dilontarkan karena memang lingkungan kita itu dipenuhi dengan orang-orang yang pendidikannya lebih dikenal, semacam guru SD, SMP. Nah, kalau di bidang-bidang yang khusus itu mereka kurang mengetahuinya.
Padahal sejarah peradaban Islam selain guru mata pelajaran juga bisa terjun ke dunia lain. Ya, dunia lain, bukan maksudnya itu bukan dunia lain selain kita ya. Tapi bisa kerja di museum. Dan kita juga bisa kok jadi ASN, ya ASN, PNS. Sebenarnya capek. Tiap ketemu orang yang berbeda, selalu bertanya, kerjanya apa kalau udah lulus? Tapi bukan ketemu dengan orang berbeda, ketemu dengan orang itu yang setiap hari menanyakan, itu juga menanyakan lagi. Nah, itu yang bikin kesel. Udah pernah dijelasin, minta penjelasan lagi. Kurangnya di mana? Lama-kelamaan, setiap orang itu mengulangi pertanyaannya lagi, aku hanya senyum seperti orang yang gak tahu arah setelah lulus. Kemudian aku menjalani kehidupan kuliahku dengan sangat menyenangkan, asik, dan bertemu dengan teman-teman yang seru. Hingga akhirnya aku sampai di semester akhir. Semester yang paling ditunggu-tunggu pada saat maba. Jujur, waktu pertama kali kelas seminar sejarah, aku nggak tahu mau ngambil judul apa. Jadi di situ aku konsultasi dengan dosenku, aku udah persiapkan banyak judul, tapi kata dosenku salah yang akan aku kaji nantinya berhubungan dengan filsafat. Dosenku takut keilmuanku belum sampai di situ. Nanti aku sendiri yang pusing jadinya. Jadi dosenku menyarankan aku untuk meneliti tentang kapal di Nusantara. Awalnya ya aku setuju dan sepertinya itu menarik bagiku. Aku sama sekali nggak tahu tentang kondisi maritim kita di zaman historis. Ya udah, pada waktu itu aku masih meraba-raba untuk mencari sumber yang aku gunakan untuk penelitian aku di semester akhir nanti. Aku menggunakan kitab Tuhfat An-Nafis sebagai sumber utama penelitian aku, karena memang kitab ini udah sering aku baca pada waktu aku ditugaskan oleh dosenku untuk membantu beliau. Seiring berjalannya waktu, setiap ditugasin tentang latar belakang penelitian aku selalu mengerjakannya, ya udah kerjakan aja, dan gak pernah serius gitu untuk mengerjakan latar belakang penelitian aku, karena pada waktu itu aku masih semester 7 dan lagi menyelesaikan mata kuliah seminar sejarah. Jadi di mata kuliah seminar sejarah itu kami ditugaskan untuk mencari judul untuk kemudian menjadi tugas akhir kami. Nah, sampailah di semester 8, di semester akhir untuk menyelesaikan tugas skripsi, dan aku membawakan judul aku di seminar sejarah ke menjadi skripsi aku. Dan kalian tahu, yang paling wownya aku dapat pembimbing profesor. Dan ya, setiap bimbingan dengan profesor, beliau baik, beliau menginginkan aku untuk paham dengan penelitian aku. Singkatnya, sebelum seminar proposal, aku sama sekali, maksudnya bukan sama sekali, ada hal yang belum aku pahami tentang penelitian aku. Maksudnya gini, aku belum mendalami kali tentang sejarah maritim di Nusantara. Lagi-lagi aku masih meraba kehidupan suku yang ada di Indonesia ini, mengenai kehidupan mereka di lautan
momen historis. Kemudian di semester akhir itu kan banyak ya yang harus kita selesaikan. Mulai dari sempro, kompri, kemudian munakosyah. Nah, masalahnya juga datang di akhir semester. Aku berpikir, habis ini aku ngapain ya? Habis tamat aku kerja apa ya? Pikiran itu muncul dari kepalaku dan berulang-ulang. Kayaknya aku salah masuk jurusan deh. Asli, aku pernah berpikiran kayak gitu di semester akhir ini. Karena aku di semester akhir ini memang fokus pada kajian aku dan ingin memperdalam tentang sejarah maritim. Dan aku agak sedikit lupa dengan pelajaran yang aku pelajari waktu dari semester 1 sampai semester 7. Inilah yang jadi masalahnya. Kalau kita tidak duduk di bangku perkuliahan, tidak ada yang memotivasi kita selain dosen kita. Tapi ternyata salah. Kini aku dikejar-kejar sama waktu kompri. Aku pengen komprinya cepet. Jadi aku harus persiapkan diri aku untuk belajar lebih rajin lagi supaya bisa lulus kompri. Setelah aku buka catatan, buka buku kembali, di situ ada rasa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di situ juga aku termotivasi. Oh, aku beruntung kuliah di jurusan ini. Dan ya guys, kalian tahu, motivasi itu muncul dari diri kita yang ingin belajar. Contohnya kayak aku. Dan ditambah lagi, penelitian aku ini terdapat masalah pada sejarah maritim. Otomatis kalau aku mau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan gelar magister, aku harus masuk ke universitas yang kalau bisa sesuai dengan permasalahan skripsi aku. Kenapa? Supaya aku bisa memperdalam dan mempelajari lebih luas lagi mengenai skripsi aku. Karena aku yakin, dan ini udah jadi permasalahan semua anak semester akhir yang mengerjakan skripsi, pasti skripsinya itu memiliki kekurangan. Gak ada anak S1 yang gak punya kekurangan ya, bahkan kita semua manusia punya kekurangan ya. Nah, jadi di situ aku pengen banget buat ngelanjutin pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi lagi, guna untuk melengkapi pengetahuanku. Guys, pesan aku buat kalian yang lagi menempuh pendidikan sesuai dengan jurusan yang kalian mau ataupun yang gak kalian mau, kalian jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesal. Belajar dari kesalahan kalian. Mungkin dari yang kalian ambil ada hikmah di balik semuanya. Percaya deh, Tuhan tidak akan memberikan keburukan pada kalian. Tuhan akan selalu memberikan kebaikan kepada kalian. Jadi sekarang semuanya tergantung kalian bagaimana mempersepsikan apa yang diberikan